Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang bilangan oksidasi. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa semoga Allah memudahkan kita dalam memahami materi berikut. Apa sih bilangan oksidasi itu? Nah, bilangan oksidasi itu adalah jumlah muatan positif dan negatif dalam suatu atom. Nah, untuk memudahkan kita dalam pelajaran berikutnya, kita singkat bilangan oksidasi dengan sebutan biloks. Ada 8 aturan yang harus kita penuhi untuk menentukan bilangan oksidasi suatu atom. Yang pertama itu adalah bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Nah, apa sih unsur bebas itu? Unsur bebas itu adalah unsur yang tidak berikatan dengan unsur lain. Contohnya seperti karbon, kalsium, tembaga, natrium, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah dalam bentuk molekul. Di sini ada H2, O2, Cl2, P4, dan S8. Nah, mungkin kalian ada yang bertanya, kenapa H2 ini dianggap sebagai unsur bebas? Nah, H2 ini dianggap sebagai unsur bebas karena dia tidak berikatan dengan unsur lain. Meskipun dia terdiri dari 2 atom H yang saling berikatan, namun dia tidak berikatan dengan unsur lain, maka dia tetap dianggap sebagai unsur bebas. Selanjutnya, aturan yang kedua yaitu bilangan oksidasi ion monoatom dan ion poliatom sesuai dengan jumlah muatan ionnya. Contohnya, bilangan oksidasi dari ion monoatom. Kita lihat di sini ada Na+, Mg2+, dan Al3+. Maka, bilangan oksidasi dari Na+ adalah plus 1. Sedangkan bilangan oksidasi dari Mg2+ adalah plus 2 dan bilangan oksidasi dari Al3+ adalah plus 3. Contoh berikutnya, bilangan oksidasi ion poliatom. Di sini kita lihat NH4+, SO42-, dan PO43-. Maka bilangan oksidasinya secara berturut-turut yaitu plus 1, min 2, dan min 3. Nah, kalau di matematika, kalian lihat muatannya ini seperti pangkatnya ya. Jadi, muatannya itu kalau di matematika dibahasakan seperti pangkat. Nah, pangkatnya ini adalah bilangan oksidasinya. Selanjutnya, aturan ketiga. Aturan ketiga yaitu bilangan oksidasi unsur pada golongan logam, yaitu 1A, 2A, dan 3A sesuai dengan golongannya. Maksudnya adalah unsur-unsur golongan 1A memiliki bilangan oksidasi plus 1, sedangkan unsur-unsur golongan 2A bilangan oksidasinya adalah plus 2, dan unsur-unsur golongan 3A bilangan oksidasinya adalah plus 3. Contohnya, untuk golongan 1A yang anggotanya hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium, bilangan oksidasinya adalah plus 1. Bisa kita lihat dalam senyawa natrium klorida, bilangan oksidasi Na adalah plus 1. Contoh berikutnya adalah pada golongan 2A, semua anggotanya itu memiliki bilangan oksidasi plus 2. Bisa kita perhatikan untuk senyawa MgSO2, bilangan oksidasi Mg-nya ini adalah plus 2. Kemudian pada unsur-unsur golongan 3A, dia memiliki bilangan oksidasi plus 3. Kalian perhatikan contohnya, untuk aluminium dalam senyawa Al2O3, bilangan oksidasinya adalah plus 3. Aturan selanjutnya adalah bilangan oksidasi unsur golongan transisi atau golongan B memiliki lebih dari satu bilangan oksidasi. Contohnya, bilangan oksidasi tembaga, dia bisa saja plus 1 atau plus 2, tergantung dia berikatan dengan unsur apa. Begitu juga dengan aurum.
dia memiliki bilangan oksidasi plus 1 dan plus 3. Kemudian untuk Sn, dia memiliki bilangan oksidasi plus 3 dan plus 4. Ini contoh saja ya. Selanjutnya yang kelima yaitu jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur yang membentuk ion sama dengan jumlah muatannya. Contohnya, NH4+, maka bilangan oksidasinya adalah plus 1. Kita lihat kenapa bisa plus 1. Oke. Bilangan oksidasi H sama dengan plus 1. Karena di sini di NH4+ itu indeks dari H sama dengan 4, maka bilangan oksidasi H secara keseluruhan itu indeksnya dikalikan dengan biloxnya. Jadi 4 dikali plus 1 sama dengan plus 4. Nah, sementara bilox N haruslah minus 3. Kenapa harus minus 3? Karena bilox N dan H ketika dijumlahkan, jumlahnya itu harus sama dengan plus 1. Seperti itu. Oke, selanjutnya aturan yang keenam, jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur yang membentuk senyawa sama dengan 0. Contohnya, H2O, bilangan oksidasinya ketika dijumlah bilangan oksidasi antara H dengan O itu harus sama dengan 0. Jadi dalam satu senyawa, jumlah bilangan oksidasi unsur-unsurnya harus sama dengan 0. Bilangan oksidasi atom H sama dengan plus 1. Karena di sini indeksnya ada 2, maka secara keseluruhan 2 dikali plus 1 sama dengan plus 2. Sementara oksigen, dia memiliki bilangan oksidasi sama dengan min 2. Jadi kalau dijumlah plus 1 ditambah min 2 sama dengan 0. Ini maksud dari penjelasan aturan ke-6. Selanjutnya aturan yang ke-7. Bilangan oksidasi hidrogen bila berikatan dengan logam adalah min 1 dan bila berikatan dengan non-logam adalah plus 1. Contohnya, bilangan oksidasi H dalam AlH3 adalah minus 1. Kita lihat buktinya. Atom aluminium merupakan logam golongan 3A sehingga bilox Al adalah plus 3. Kita ingat tadi aturan bilox yang ke-6. Jumlah bilox unsur-unsur senyawa sama dengan 0, maka bilox Al dan H dijumlahkan, maka hasilnya harus sama dengan 0. Agar bilox Al ditambah bilox H sama dengan 0, maka bilox H haruslah minus 3. Karena hanya memiliki indeks 3 atau jumlah atom hanya ada 3, maka bilox H sama dengan bilox dibagi dengan indeks H, yaitu min 3 dibagi 3 sama dengan min 1. Terbukti jika bilox H dalam AlH3 sama dengan minus 1. Selanjutnya aturan yang ke-8. Bilangan oksidasi oksigen dalam senyawa peroksida sama dengan min 1. Bilangan oksidasi O dalam senyawa non-peroksida adalah min 2. Contohnya, bilangan oksidasi O dalam BaO2 adalah min 1. Kenapa bisa min 1? Kita perhatikan penjelasannya. Atom barium merupakan unsur golongan 2A, sehingga bilangan oksidasinya sama dengan plus 2. Jumlah bilangan oksidasi Ba dan bilangan oksidasi O harus sama dengan 0. Kembali ke aturan yang ke-6 tadi. Nah, jika barium dan O hasilnya sama dengan 0. Nah, bilangan oksidasi dari barium itu adalah plus 2. Plus 2 ditambah berapa? Hasilnya sama dengan 0. Jadi plus 2 ditambah negatif 2 sama dengan 0. Di sini indeks O-nya
adalah 2, sehingga muatan dari O, yaitu minus 2 dibagi 2 sama dengan min 1. Jadi bilox O dalam BaO2 adalah min 1. Demikian aturan-aturan yang harus kita ketahui untuk menentukan bilangan oksidasi suatu atom. Lebih lanjut, maka kita perhatikan contoh berikut. Contoh pertama, tentukan bilangan oksidasi P pada senyawa H3PO4. Nah, untuk menentukan bilangan oksidasi P, maka kita lihat rumus senyawanya. Di sini ada 3 atom H berikatan dengan 1 atom P dan 4 atom O. Maka rumusnya adalah 3 dikali bilox H ditambah 1 kali bilox P ditambah 4 kali bilox O sama dengan 0. Sama dengan 0, kita ikut pada aturan yang ke-6. Oke, 3 dikali 1. Ini tadi aturan yang ke-7 bahwa bilox dari H itu adalah plus 1. Jadi 3 kali 1 ditambah bilox P ditambah 4 dikali min 2. Min 2 ini aturan ke-8 tadi bahwa oksigen itu memiliki bilox sama dengan min 2. Sama dengan 0. Oke, 3 kali 1, 3 ditambah kita singkat bilox P dengan penulisan P saja. Maka 3 ditambah P ditambah min 8 sama dengan 0. P ditambah min 5 sama dengan 0. Min 5-nya ini dari 3 ditambah min 8. Oke, P sama dengan 5. Jadi bilox P itu sama dengan 5. Ini min 5-nya ini pindah ruas menjadi positif. Jadi bilangan oksidasi dari P adalah plus 5 pada senyawa H3PO4. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Di contoh berikutnya ini ada menentukan bilangan oksidasi Cl dalam senyawa Cl2O7. Oke, kita lihat di sini untuk Cl2O7 artinya ada 2 atom Cl berikatan dengan 7 atom oksigen. Nah, rumusnya adalah 2 bilox Cl ditambah 7 bilox O sama dengan 0. Aturan yang ke-6. Jadi 2 Cl ditambah 7 dikali min 2, aturan ke-8, sama dengan 0. 2 Cl ditambah min 14 sama dengan 0. Jadi 2 Cl 14-nya pindah ruas menjadi plus 14, sehingga bilangan oksidasi Cl sama dengan plus 14 dibagi 2 sama dengan plus 7. Jadi bilangan oksidasi Cl dalam senyawa Cl2O7 adalah plus 7. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Contoh ketiga, tentukan bilangan oksidasi S dalam ion SO3 2-. Oke. Nah, rumusnya adalah 1 dikali bilox S ditambah 3 dikali bilox O. Jadi ini adalah indeks dari S, ini indeks dari O. Min 2-nya adalah muatan ionnya, yang ini, ya. Oke, ada di aturan tadi. Jadi 1 atau indeks dari S dikali bilox S ditambah 3 indeks dari O dikali bilox O sama dengan min 2. Min 2-nya ini adalah jumlah muatan ionnya, yang ini, ya. Jadi bilox S ditambah 3 kali min 2 sama dengan minus 2. Bilox S ditambah min 6 sama dengan min 2. Sehingga bilox S sama dengan min 2 ditambah 6. Sehingga bilox S pada sehingga bilox S pada ion SO3 2- adalah plus 4. Oke, sudah bisa dipahami kira-kira? Ya, kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh keempat, tentukan bilangan oksidasi N dalam ion NH4+. Oke,
Jadi 1 atom N berikatan dengan 4 atom hidrogen. Jadi kita lihat di sini 1 bilox N ditambah 4 bilox H sama dengan plus 1. Ingat, plus 1 ini adalah jumlah muatan ionnya, yang ini ya. Kalau di matematika kalian bahasakan pangkat. Oke. Kemudian bilox N ditambah 4 kali plus 1. Ingat bahwa bilox H itu adalah plus 1. Sama dengan plus 1. Ini adalah muatan ionnya. Jadi bilox N ditambah plus 4 sama dengan plus 1. Kemudian bilox N plus 4 dikurang 4. Ini pindah ruas, tandanya berubah dari positif menjadi negatif. Jadinya bilox N-nya itu plus 1 dikurang 4. Jadi bilox N dalam ion NH4+ adalah min 3. Oke, demikian penjelasan untuk penentuan bilangan oksidasi. Semoga ini dapat membantu kalian dalam belajar menentukan bilangan oksidasi. Untuk lebih pahamnya, kalian kerjakan latihan berikut. Jadi ada 3 nomor. Silahkan kalian kumpulkan di classroom. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.